Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai akuntansi pertanggungjawaban. Definisi dari akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem akuntansi yang dirancang sedemikian baik sehingga dapat mencatat dan melaporkan pendapatan atau biaya yang timbul akibat pelaksanaan suatu aktivitas kepada manajer yang bertanggung jawab. Tujuannya adalah untuk menyediakan informasi yang dapat digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi efisiensi penggunaan sumber daya suatu organisasi. Kemudian ada skema akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama adalah menghitung biaya, yang kedua ada melakukan perbandingan, yang ketiga adalah pelaporan. Menghitung biaya sesungguhnya setiap aktivitas selama periode tertentu, kemudian hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan biaya yang dianggarkan untuk aktivitas yang sama. Perbedaannya disebut penyimpangan, dilaporkan kepada manajer yang bertanggung jawab mengendalikan aktivitas tersebut. Penentuan pihak yang mengendalikan biaya. Sistem akuntansi pertanggungjawaban yang efektif harus memisahkan biaya terkendali dan biaya tidak terkendali. Asumsi dasar akuntansi pertanggungjawaban adalah individu yang berwenang mengendalikan aktivitas harus bertanggung jawab terhadap biaya yang timbul akibat pelaksanaan aktivitas. Mengidentifikasi biaya yang terkendali oleh manajer unit operasi merupakan pekerjaan yang sulit. Biaya setiap unsur pengeluaran terdiri atas dua elemen, yaitu yang pertama ada harga per unit dan yang kedua adalah kuantitas unsur yang digunakan. Apabila suatu biaya dapat ditelusur dan dibebankan langsung ke suatu departemen dengan jumlahnya dipengaruhi oleh perubahan aktivitas departemen, maka biaya tersebut termasuk biaya terkendali oleh manajer departemen. Tanggung jawab terhadap biaya operasional pabrik atau BOP. Unsur overhead ada yang dapat dibebankan secara langsung ke suatu departemen dan ada juga yang menjadi tanggung jawab langsung kepala departemen, dan sebagian lagi berasal dari alokasian untuk penentuan tarif BOP. Biaya hanya perlu dialokasi apabila manajer departemen penerima alokasi dapat mengendalikan biaya alokasi. Departemen pemakai harus mengetahui harga jasa sebelum membeli sehingga dapat mempertimbangkan biaya dan manfaatnya. Ada tujuan utama dari tanggung jawab terhadap BOP. Yang pertama adalah memotivasi individu untuk mencapai kinerja yang tinggi dengan melaporkan efisiensi dan inefisiensi kepada manajer pusat pertanggungjawaban dan atasannya. Yang kedua, memberi informasi yang dapat membantu manajer pusat mempertanggungjawabkan manajer pusat pertanggungjawaban untuk mengidentifikasi inefisiensi sehingga mereka dapat mengendalikan biaya menjadi lebih efisien. Analisis penyimpangan dan anggaran fleksibel. Tujuan utama analisis penyimpangan adalah untuk mengendalikan biaya. Perbandingan antara biaya aktual dengan biaya yang dianggarkan, kemudian menghubungkan apa yang terjadi dan apa yang sudah direncanakan. Efisiensi biaya membandingkan biaya sesungguhnya dengan biaya yang dianggarkan pada volume sesungguhnya atau anggaran fleksibel. Akuntansi pertanggungjawaban dan pendekatan alternatif. Tujuan utama dari akuntansi pertanggungjawaban adalah akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat evaluasi merupakan perkembangan logis manajemen yang dengan gaya otokratis atau manajer bertugas mengarahkan SHG harus terampil dan berwawasan luas untuk pengambilan keputusan. Gaya manajemen partisipatif, manajer dan karyawan bertanggung jawab sama sebagai anggota tim. Manajer sebagai fasilitator bukan direktur. Pergeseran penekanan dari kinerja individual menjadi kinerja tim menimbulkan pertanyaan mengenai kegunaan akuntansi pertanggungjawaban sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja manajer. Perilaku disfungsional manajer. AP tradisional membebankan tanggung jawab inefisiensi kepada individu. Ukuran penyimpangan anggaran atau efisiensi, manajer mengendalikan aktivitas yang menimbulkan biaya penyimpangan dibebankan kepada manajer, bukan kepada proses bisnis penyebab penyimpangan.
Individulah yang dievaluasi, bukan proses bisnisnya. Individu lebih cenderung berupaya meminimalkan penyimpangan, kecenderungan perilaku. Di antaranya adalah mengutamakan kepentingannya sendiri, fokus pencapaian anggaran, fokus target jangka pendek, manajer pandai memanipulasi atau untuk kesuksesan. Kemudian alternatif evaluasi kerja, tren kinerja sesungguhnya antara waktu dan anggaran berbasis taksiran kurva pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah kegunaan informasi bagi manajer. AP tradisional biaya dilaporkan ke manajer, kemudian sebagian besar AP membuat dasar anggaran dengan ukuran volume yang tidak selalu terkait dengan terjadinya biaya. Data pengendalian oleh AP terlalu ringkas berupa data keuangan yang tidak mudah diinterpretasi oleh manajer tingkat operasi atau dari berbagai disiplin ilmu. Penyimpangan pengeluaran tidak memberikan informasi yang mampu membantu manajer mengidentifikasi penyebabnya. Alternatif solusinya adalah perhitungan biaya dan AP berbasis aktivitas. Sekian dari saya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.